Siapa yang bukan bayi? Tapi tak pernah terpikir. Malam itu tumbuh satu helai bulu kaki. Membuat ibu marah total. Aku sangat benci bulu kaki, benci. Biasanya sedikit pun tumbuh, langsung dipotong. Satu helai bulu kaki ini cukup membuatnya hancur. Setelah marah, ibu kembali sadar. Dengan penuh penyesalan, ia memeluk putrinya yang tergeletak di lantai dan memulai mode permintaan maaf. Rasa sakit pergi, rasa sakit pergi. Hanya putrinya yang terbaring dengan tatapan kosong. Seakan-akan boneka cantik tanpa nyawa. Anak orang lain adalah harta. Sedangkan dia hanyalah boneka ibunya. Ibu yang manja dan posesif Chiaki sangat kuat. Tidak hanya mengurungnya di rumah, tetapi juga mengubahnya menjadi boneka Barbie yang cantik. Semua ini karena ibu memiliki impian saat muda, yaitu menjadi seorang idola remaja. Sayangnya, segalanya sudah siap kecuali penampilan. Akhirnya, dia ditolak tanpa belas kasihan. Hanya bisa memaksa impian ini pada putrinya. Di bawah perhatian ibunya yang teliti, Xiaoqi benar-benar menjadi idola remaja yang bersinar. Namun ketika kembali ke rumah, harus menjadi boneka manusia yang dipermainkan oleh ibunya. Namun semuanya berubah karena kehadiran seorang siswa pindahan. Sekolah mulai mengadakan kontes pemilihan bunga sekolah setiap tahun. Awalnya Xiaoqi sudah pasti menang. Namun siswa pindahan baru menjadi ancaman terbesarnya. Wajah yang cantik dan sikap yang dingin. Kecantikan Bella menarik banyak penggemar. Bahkan tisu untuk menyeka mulut pun diperlombakan oleh para penggemar. Dan Xiaoqi dituduh sombong karena tidak memberikan tanda tangan kepada juniornya. Semakin meningkatnya popularitas Bella. Seluruh sekolah berbicara tentangnya. Ini membuat Xiaoqi yang selalu disayangi oleh banyak orang cemburu. Ini membuat pertemuan yang sebenarnya. Pertemuan komite strategi, pertemuan komite pemilihan. Dia merobek poster Bella dengan marah. Menjadi runneruk. Tapi tahun ini dia harus menjadi bunga sekolah. Karena gadis peringkat pertama sudah meninggal. Bunga sekolah tahun lalu bernama Xiao Xiao. Dia adalah seorang gadis baik dan cantik. Namun suatu hari, dia bahkan melompat dari atap sekolah. Namun kematian dia memiliki rahasia tersendiri. Dan siswa pindahan Bella datang untuk membalas dendam untuknya. Bella bukan manusia. Dia adalah seorang makhluk gaib. Bella dan gadis yang meninggal membuat kesepakatan. Jika dia membalas dendam untuk gadis itu, dia bisa memiliki tubuhnya. Menjadi seseorang yang benar-benar memiliki emosi dan nafsu. Saat ini Xiaoqi sedang menghafal dialog di atap. Aku bukanlah boneka bayi ibuku. Tidak terduga cerita dalam naskah. Ternyata sama persis dengan pengalaman pribadinya. Saat itu, Bella tiba-tiba muncul di belakang Xiaoqi. Suara rendah Bella seolah memiliki daya tarik magis. Dia mendorong Xiaoqi untuk melepaskan kendali ibunya. Untuk berani memperjuangkan kebebasan yang menjadi haknya. Saat Xiaoqi sadar kembali, Bella sudah menghilang tanpa jejak. Namun hati Xiaoqi sudah goyah. Dia sudah tidak tahan dengan ibunya yang manja. Tidak hanya itu, dia juga diam-diam menjalin hubungan dengan manajernya. Xiaoqi ingin mengumumkan hubungannya. Menghancurkan karir seninya sendiri. Dengan begitu, dia bisa benar-benar meninggalkan ibunya. Namun pacar manajernya masih ragu-ragu. Xiaoqi membawa beban kontrak ekonomi yang besar. Pembatalan kontrak ini bukanlah main-main. Namun Xiaoqi sudah tidak memperdulikan hal tersebut. Demi melarikan diri dari kendali ibunya dengan cepat, maka dia mengatur teman sekelasnya, Xiaoxi, untuk mengambil foto dirinya bersama pria muda yang dia temui secara rahasia. Dia pikir dengan skandal itu bisa menghancurkan karirnya. Namun tak disangka, malam itu, Xiaoqi sedang bertemu diam-diam dengan pacar manajernya. Tapi siapa yang tahu, ibu manjanya tiba-tiba muncul dengan tegas. Dia bahkan memanggil beberapa anggota geng. Di depan Xiaoqi, langsung memotong lengan manajernya. Ibu sudah membeli foto-foto skandal itu. Bahkan menyalahkan manajernya. Karena putrinya yang baik tidak akan melakukan hal-hal tak pantas. Xiaoqi memohon ibunya untuk memaafkan manajernya. Dia pasti akan menjadi boneka ibunya dengan patuh. Barulah ibu setuju untuk berhenti dan pergi dengan bonekanya. Semua ini dilihat oleh Bella. Ingin sekali menjadi manusia secepatnya. Keesokan harinya, teman-teman tahu bahwa Xiaoqi berhenti sekolah. Alasannya adalah untuk fokus pada karir sebagai idola. Saat ini, Xiaoqi telah sepenuhnya menjadi boneka ibunya. Nana bahkan tidak perlu berjalan atau makan sendiri. Setiap hari ibunya menyanyikan lagu-lagu yang enak didengar untuknya. Memberikan pijatan pada kakinya. Bahkan mandikan dia. Hari-hari ini terasa nyaman tapi juga sangat tidak sehat. Xiaoqi seolah-olah kehilangan jiwa, hanya tersisa tubuh kosong. Malam itu, Xiaoqi tiba-tiba menyeduh secangkir teh merah untuk ibunya. Ibunya sangat senang dan segera meminumnya. Namun tanpa disangka, teh tersebut dicampur dengan obat tidur. Setelah ibunya tertidur, Xiaoqi diam-diam keluar dari rumah. Dia berjalan di jalanan seperti mayat hidup, hingga bertemu dengan Bella. Dan meminta maaf padanya. Dia sebelumnya merobek poster Bella. Bahkan menggunakan cara licik untuk menjadi nomor 1 di sekolah. Melukai gadis yang mencoba bunuh diri. Mendengarkan pengakuan dosa si kecil, Bella tetap diam. Karena dia adalah gadis yang mencoba bunuh diri menurut si kecil. Kali ini dia kembali untuk membalas dendam. Akhirnya Bella berbicara. Kecantikan seseorang bukanlah dari luaran, tapi dari dalam. Apakah kamu ingin mencoba melihat? Kalimat ini meresap kuat ke dalam pikiran si kecil. Tak bisa dilupakan lagi. Maka dia memutuskan dengan tegas. Si kecil menggores wajahnya dengan pisau hingga tak dikenali. Akhirnya dia bisa keluar dari dunia hiburan. Terlepas dari kontrol ibunya yang menyimpang. Si kecil pulang dengan wajah yang rusak.
Ibunya yang bisa histeris hanya karena satu helai bulu kaki. Bagaimana mungkin dia bisa menanggung tekanan ini? Boneka cantiknya hancur seperti ini. Maka dia lebih kejam daripada Shiaki. Dia mengambil gunting di atas meja dan merusak matanya sendiri. Jeritan menyayat hati bergema di dalam rumah. Pada saat itu, Shiaki masih terus bertanya berulang kali. Mengapa ibu hanya peduli pada dirinya sendiri? Lebih memilih mata buta daripada mencintainya. Akhirnya, ibu dan anak perempuan ini berakhir dengan kedua belah pihak terluka. Pada akhirnya, tanpa keraguan, Bella mendapatkan peringkat pertama dalam pemilihan bunga sekolah. Namun, dia tidak muncul untuk menerima hadiah. Makhluk jahat Bella datang ke sekolah ini hanya untuk membalas dendam kepada tuan rumah tubuhnya. Biarkan orang-orang yang menyebabkan kematian gadis-gadis itu membayar harganya.